Ikhwani rahimakumullah. Itu tadi mukadimah. Sekarang waktunya ceramah. Boleh? Jadi ceramahnya judulnya jangan buang Nabi. Bawa Nabi. Contoh, sholat Jumat. Gak mau pakai Nabi. Atau bahkan lupa. Gak pakai Nabi. Lupa gak pakai Nabi. Sholatnya, khotibnya nggak pakai sholawat. Saya misalnya khotib Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala. Ayat-ayat dibaca, sak masjid nangis. Sak masjid nangis. Ada yang duduk, blek mati. Ini ceramahnya hebat atau nggak hebat kira-kira? Hebat. Imamnya semaput. Dengar ceramah saya semaput. Tapi saya nggak baca sholawat. Sah nggak sholatnya? Tidak. Khutbah Jumatnya tidak sah. Ijma semua ulama aliran model apapun. Khutbah saya tidak sah. Akhirnya sholatnya makmum semua jadinya tidak sah. Wajib qadha sholat zuhur. Wajib qadha sholat zuhur. Itu gara-gara apa? Gak bawa Nabi Muhammad SAW. Anda saya sholat gak bawa Nabi. At-tahiyat akhir gak mau sholawat, kesuwen. Dah cukup sampai syahadat sama Allah saja. Gak usah pakai sholawat sama Nabi, langsung salam. Gak diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk Islam cuman la ilaha illallah, gak mau Muhammadur Rasulullah, gak diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah termasuk ini yang penting. Yang bisa Allah, yang mampu Allah, yang kuasa Allah, mintalah sama Allah. Prosedurnya apa? Kata Allah, kalau mau minta sama aku, bawa nabiku. Gak bawa nabiku, gak akan aku terima. Makanya banyak orang yang sambat, Habib saya udah doa macam-macam kok gak kabul. Lah kamu doa gak sesuai petunjuk Nabi yang udah diajarkan oleh Habib dan Kiai. Kalau mau doa nariyah dulu. Mau doa munjiah dulu. Mau doa nariyah dulu, mau doa munjiah dulu, mau doa sholawat dulu. Nanti ditutup juga pakai sholawat. Kalau kamu nggak sholawatin di awal, nggak sholawatin di akhir, Allah nggak akan lihat doamu. Ya duru fis sama, doanya cuma munyer-munyer di langit, nggak bisa naik ke atas. Doanya nggak bisa nembus langit. Kenapa? Buka pintu langit, harus bawa Nabi Muhammad SAW. Gak bawa Nabi, pintu langit tidak akan terbuka. Sampai di sini jelas? Contoh, ini biar bisa dipraktekkan ya. Saya misal pengen, namanya juga pengen itu kan di dunia ya. Kalau di akhirat kan cetok Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Surga akhirat, surga dunia gitu kan ya. Akhirat surga, tapi kalau di dunia kan surga dunia perinciannya macam-macam. Perinciannya macam-macam. Ya Allah, saya pengen mobil yang paling bagus. Ya Allah, saya pengen rumah yang paling bagus, gede. Ya Allah, saya pengen hutang lunas, terus duit turah-turah gak entek-entek. Ya Allah, saya pengen bojo akeh. Punya enggak Pak pengen gitu? Jangan munafik loh. Punya enggak? Pengen, saya ngomong pengen, cuman pengen ini loh. Punya enggak pengen begitu? Pengen, istri juga begitu. Moga-moga bojoku jadi ganteng. Pengen enggak Bu? Saya enggak ngomong ganti suami loh ya, tapi suaminya jadi ganteng. Perkara nanti dimatikan diganti yang ganteng, wallahu a'lam. Ya, atau suaminya enggak ganteng, tapi kalau ibu, khusus ibu yang lihat ganteng pol. Sampai yang lain bingung. Bojomu kelek sih ngomong sapa ganteng. Ternyata matanya dirubah sama Allah. Begitu lihat suaminya ganteng. Kalau orang lain lihat suaminya welek. Itu kan juga bisa Allah seperti itu bisa. Keinginan, minta hajat, ingin minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak disolawati. Jadi sambil lalu gak bawa nabinya. Allahumma sayyarah, Allahumma al-buyut, Allahumma
Ghanam, ibil, sama macam wedhus, unta diceluk kabeh. Minta sama Allah Ta'ala. Tapi lupa gak bawa Nabi Muhammad SAW. Merasa bisa aku minta ya sama Allah, minta sama Allah. Kalau minta sama Allah, gaya, teriak-teriak. Jangan minta kepada selain Allah. Kalau kamu minta sama Allah, pol. Tapi lali. Allah tidak akan dengar. Maksudnya tidak akan dengar tuh Allah cuek. Allah cuek. Gak ngurus apapun mintamu kalau kamu gak bawa nabinya. Para habaib dan kiai paham. Makanya Habib sama kiai itu ngajari kalau mau minta gak boleh minta dulu. Nariyah sih. Baca nariyah 4.444 kali. Baca nariyah 4.444 kali. Terus minta. Kabul. Betul. Ya, tapi jamaah pengajian zaman sekarang ini kan pokil. Tahu pokil? Ahli merekayasa dan mensiasati. Indonesianya pokil apa itu? Curang gitu ya. Mencurangi. Ngakali. Ngakali itu bahasa Jawa. Curang ya, merekayasa. Pokoknya niatannya untuk biar ya begitulah gitu ya. Sehingga baca sholawat nariyah 4.444 kali dibuat nariyah berjamaah. Dia buat yang namanya jagung mentah 4.444 butir. Setiap yang hadir suruh ngambil secawuk, 1 genggam. Kamu baca sesuai yang kamu dapat nariyahnya. Masya Allah, pintuke 50, mojone 50. Setelah itu sambat sama Pak Yai. Yai, saya udah istiqomahkan sholawat nariyah 4.444 kali. Tapi kok nyatanya hajat saya nggak kabul. Kiainya nanya, lah kamu cara bacanya gimana? Ya saya kumpulkan orang satu kampung, nariyah dibagi satu kampung. Maka kiai jawab, ya sudah kabul. Kabul gimana? Kabulnya juga nyicil. Kamu pengen mobil dapat pentilnya dulu. Kamu pengen mobil dapat bannya dulu. Loh, kalau pahala ya dapat pahala ya, dapat pahala. Pahala baca berjamaah, zikir berjamaah bagus dapat. Tapi kalau untuk hajatmu, memang kamu harus sodorkan Nabimu Muhammad SAW. Kamu tunjukkan ke Allah, ya Allah, aku bawa Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, ini Nabiku. Ya Allah, ini Rasulku. Langit, buka, ini Rasulullah mau lewat. Sallallahu alaihi wasallam. Mujahadah. Setelah begitu, kamu baru minta. Gusti, nunut mobil. Selawat naik, nunut mobil, langit ngakak. Ya Allah, ternyata dia punya hajat. Apa kata Allah Ta'ala? Lawang dia baca solawat aja saya ganti solawat saya. Masa minta mobil nggak dikasih? Jadi permintaannya naik. Setelah itu dijawab sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, beri mobil. Selesai. Makanya kamu kalau setelah nariyah 4.444 kali, doanya yang detil. Ya Allah, saya minta suami yang detil. Suami yang jelas. Suami yang belum pernah nikah dan tidak akan nikah lagi. Yang jelas. Jadi kalau kamu cuma bilang suami yang soleh, banyak orang soleh nikah lagi. Betul. Iya, yang jelas. Ya Allah, saya minta suami yang ganteng, yang soleh. Lebih parah itu. Ganteng dan soleh, yang mencintai banyak. Betul. Iya, makanya kalau mau enak, ya Allah, saya minta suami yang jelek. Kalau sing gelem. Tapi kamu tidak mau, betul ya? Saya mintanya yang detil, yang benar. Jangan lupa ujung-ujungnya selamat. Kalau nggak pakai selamat, ngeri. Ya Allah, saya minta suami yang ganteng, yang pintar, yang baik hati, yang sayang sama saya, tidak akan nikah lagi. Tapi nggak pakai selamat. Ternyata sepanjang hidup suaminya sakit terus. Naudzubillah min dzalik. Yang detil. Mintanya yang detil. Kalau mau yang gampang, global, menyenangkan, santai, contoh butuh suami, ya Allah, aku minta suami yang bisa buat aku bahagia dunia dan akhirat, dan aku dan dia sama-sama bahagia dunia akhirat. Selesai. Mesti enak itu. Itu mesti
enak, yang detil. Jangan gak jelas permintaannya. Wong Allah Ta'ala itu, boleh saya ceritakan tentang Allah sedikit, boleh? Orang yang terakhir keluar dari neraka, bayangkan nih, manusia dari hambanya Allah yang iman sama Allah dan Rasul, terakhir keluar dari neraka. Sama Allah Ta'ala disuruh inguk-inguk surga dulu. Mau ya Allah. Katanya, tadinya cuma pengen inguk, sekarang pengen masuk. Ya Allah pengen masuk. Ya udah, kamu masuk surga. Mau apa di surga? Begitu lihat surga gitu, minta apa? Nyebutkan, saya minta ini ya Allah, minta ini ya Allah, minta ini ya Allah. Dah, enggak minta lagi. Sudah ya Allah, yang betul, enggak minta lagi. Betul ya Allah. Ya coba saya ingatkan, mau ini enggak? Mau ya Allah. Mau ini enggak? Mau ya Allah. Mau ini enggak? Mau ya Allah. Lo katanya enggak mau minta lagi. Kok mau terus? Mau ya Allah. Ya sudah. Sudah tadi tambahannya, oke, sekarang saya lipatkan ini berlipat-lipat buat kamu masuk surga dengan semua itu. Jadi Allah suka kalau hambanya itu ngalem, jalu'o. Ngalemo, mintalah, tapi jangan lupa nabimu di depan dulu. Jangan gayamu jaluk, aku punya Allah, aku hambanya Allah, aku punya Allah. Gak bawa nabi, ya sama Allah ditolak. Siapa kamu? Kamu itu dikenal gara-gara nabimu. Gak ada nabimu, kamu tidak dikenal. Saya, Anda, kita semua bukan siapa-siapa kalau tidak punya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini jelas? Apa yang jelas? Bawa Nabi. Contoh bawa Nabi apa tadi? Kalau mau doa, baca sholawat yang banyak dulu. Makanya banyak kiai itu kalau dimintai doa, tambah gak dongo kok. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwal wa afat. Sholawat. Allahumma sholli ala tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifa. Sholawat lagi. Jadi doanya itu sholawat. Rampung tanya sama Mbah Yai. Mbah Yai, nah, bab Rabi kok mboten disebut? Kan saya kesini kan minta jodoh. Itu tadi kok sholawat kok kalau dongone. Kata Yai, kamu kan sudah minta atau? Iya, ya sudah. Saya yang membuka dengan sholawat, niatmu katut, selesai. Niatmu katut, selesai. Saking pinternya Habib dan Kiai, makanya umat itu diajak baca maulid. Burdah, Diba, Barzanji, Simtud Duror, dan lain sebagainya. Dikumpulno, diajak baca maulid. Diajak untuk ingat Nabi, diajak sebut-sebut Nabi. Setelah itu selesai, baru diajak untuk dongo. Gak ada judulnya doa maulid di depan, gak ada. Cari kitab maulid manapun, doanya di mana? Belakang. Makanya kalau ada panitia maulid doa di depan itu melanggar adat itu. Melanggar adat. Doa di belakang. Sholawat. Dan lihat, cek buku maulid manapun, mesti bagian paling akhir muji-muji Nabi Muhammad SAW. Bagian awal itu masih cerita tentang kecilnya Nabi, gitu kan ya? Cerita lahirnya Nabi. Begitu akhir, itu pasti muji-muji Nabi Muhammad SAW. Nabi itu sifatnya fisik begini, Nabi itu akhlaknya begini. Selesai itu diajak mengucapkan salam. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Diajak ngadep Nabi dulu. Sudah ngadep Nabi, baru kemudian dongo. Doa, minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Cek. Boleh saya ngecek. Doa ketika atahiyat, tempatnya di mana? Doa dulu baru atahiyat atau atahiyat dulu baru doa? Coba atahiyat. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Terus syahadat, setelah syahadat apa? Sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Setelah itu ngapain? Baru suruh doa. Sholawat dulu, kamu baru doa. Sholat jenazah. Ini contoh-contoh ya, biar paham. Karena ada kelompok-kelompok yang itu loh, nyinyir kalau kita itu gunakan sholawat untuk doa.
Lihat mobil disolawatin, dinyinyirin. Masa solawat buat cari mobil? Nah terus kita suruh cari mobil pakai apa kalau nggak pakai solawat? Semua tuh kita carinya pakai solawat. Mau mintanya sama Allah bukan sama duit. Lah kamu ngandalin duit. Duitnya kamu andalin bukan Allahmu. Kalau kami ahlus sunnah wal jamaah diajarkan mengandalkan Allah bukan selain Allah. Untuk mengandalkan Allah harus bawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini jelas? Salat jenazah. Siapa yang sudah pernah disolatkan di sini? Ada yang pengen disolatkan? Pengen, semua pengen disolatkan, tapi nanti aja ya. Kalau nggak disolatkan berarti kan bukan muslim. Naudzubillah min balik. Semua pengen nanti meninggal disolatkan, tapi nanti setelah kalian wafat semua, saya akan nyusul, yakin nyusul. Tapi kalian kan murid yang baik, siapkan dulu tempat buat gurunya. Jangan gurunya suruh berangkat duluan. Yai Habib silahkan berangkat duluan, tolong cek lokasi. Kan kurang ajar. Biasanya cek lokasi kan banser santri, betul kan ya? Banser santri cek lokasi, udah beres lapor Pak Yai udah beres, silahkan berangkat, betul kan ya? Jemput nganter, kan seperti itu. Jadi bagusnya Bapak Ibu wafat duluan, baru saya nyusul. Itu murid yang baik. Oh jangan khawatir, biasanya para ulama itu kalau meninggal gak ada yang gotong, malaikat yang gotong. Selalu ada jawaban untuk pertanyaanmu. Salat jenazah 4 takbir ahlus sunnah wal jamaah. Takbirnya 4. Salat jenazah itu namanya salat doa, nggak pakai rukuk, nggak pakai sujud. Salat tapi cuman mendoakan jenazah. Gimana aturan salat jenazah? Yang pertama, takbir pertama apa? Baca apa? Al-Fatihah. Artinya muji-muji Allah. Al-Fatihah kan muji Allah. Takbir yang kedua ngapain? Sholawat. Takbir yang ketiga dan keempat baru doa. Kalau diwalik gimana? Gak bisa. Jadi harus sholawatnya di depan. Gak bisa dibuang, gak bisa dibuang. Sholat juga begitu. Sholawat dulu, baru kamu doa. Karena intinya sholat sebetulnya ya Al-Fatihah itu. Al-Fatihah sama At-Tahiyat. Bacaannya ya Al-Fatihah sama At-Tahiyat. At-Tahiyat akhir, Al-Fatihah di setiap rakaat. Nah Al-Fatihah, At-Tahiyatnya apa itu? Ya isinya muji Allah, salam Rasul, syahadat, sholawat. Jadi kalau ditanya itu Islam itu sebetulnya ngajak apa? Diajak oleh nabinya, melu aku. Sudah toh, minal katutin wa nunutin. Jelas? Enak. Jadi butuh hajat apapun sekarang nggak usah mumet. Nah ini aneh kok. Jadi golongan kok senengnya mumet. Pak, Bapak mau beli mobil nggak punya duit tapi pengen mobil. Beli atau mundur? Beli atau mundur? Mesti mikirnya golek utangan, betul kan? Cari utangan. Dari beli kok ngutang, berarti kan turun penghasilan. Dari beli jadi ngutang, kan turun pangkat. Loh kalau yang sudah belajar sama Habib, sama Kiai lain, beli. Masya Allah. Terus ngomong sama istrinya, Dik, ya, saya mau 10 jam di kamar, jangan diganggu. Ngapain mas? Tuku mobil. Istrinya ngomong, sakno, tanda-tanda stres semakin tampak. Saya mau beli mobil. Maksud gimana? Setenang, yang penting entuk insya Allah. Coba ganggu ya, handphone titip, kalau ada yang telepon bilang lagi beli mobil. Jawabannya begitu. Yes mas, sakarepmu yang penting hasil. Masuk kamar kunci, istrinya suruh di kamar yang lain sama anak-anak nih, kunci cekrek, kamarnya diharumkan, cepak-cepak kopi sama roti, 10 jam. Kopi sama roti, ruangan ber-AC, zaman zaman dulu kan di gua, serem gitu ya, zaman sekarang kan di kamar ber-AC, AC nyalakan atau kipas angin, harum, wudhu, sholat hajat 2 rakaat, Allahu Akbar, sholat hajat 2 rakaat,
Setelah itu langsung pegang tasbihnya, munjiah 1000 kali, rodo enteng tuh. Nariyah 4444 kali, rodo abot. Mau kelas-kelas al-malesu wal kesetu seperti kita tuh cari yang enteng-enteng saja ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdiluna biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyiat wa tarfa'una biha 'indaka ala darajat tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. 1 2 3 4. Ternyata enggak sampai 10 jam kelar. Wah, rampung. Allahumma. Alpat terbaru. Alpat terbaru. Alpat terbaru ya Rabb di dunia. Sisanya yang banyak di akhirat. Sisanya yang banyak di akhirat. Yang paling kecil minta alpat terbaru ya Rabb. Bikuatik wa haulik wa kudratik. Cuman kamu yang bisa ya Rabb. Aku melarat gak ada duit. Amin. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Tutup. Keluar. Wis tak tuku Dik. Apa Mas? Alpat. Bojone guyu, masyaallah, ndek bojo gendeng pisan. Pertamanya begitu. Subhanallah, semangat. Ini lihat nih. Semangat setelah sholawat, semangat. Bukan kemudian nongkrong di masjid duduk gak jelas. Mau beli alpat kan butuh duit. Langsung jalan-jalan sambil mata memandang. Apa sing iso didol? Apa sing iso didol? Masyaallah. Delok menungso gak iso didol. Rupanya kok ada tulisan rumah dijual. Lah, iki didol. Iso tak dol lagi, masya Allah. Foto, selfie, cepet. Rumah dijual, minat hubungi saya. Nomor telepon sekian, masya Allah. Padahal gak melu di rumah. Maklar. Ada mobil di pinggir jalan, tulis dijual. Diparani yang punya. Dijual Pak, iya. Boleh minta nomornya. Nanti kalau cocok saya kabari Pak. Gaya nih meh tuku. Padahal maklar. Potret cepret. Bisa lihat STNK-nya cepret. Ternyata di-share sama dia. Facebook, Instagram, ya, YouTube. Saudara-saudara, kalau Anda berminat rumah ini, masya Allah, YouTube masuk. Sholawatnya kerja. Sholawatnya kerja. Ini kan proposal ke langit nih. Proposal ke langit udah naik. Udah kawal sholawat kok naik. Pak polisi itu kalau butuh ketemu Kapolda, kalau yang awal orang besar ya sampai. Kalau yang awal jenengan ya gak tekan-tekan. Kecuali dipanggil, gitu kan Pak ya? Subhanallah, naik. Sholawatnya kerja. Sholawatnya kerja. Di antara yang buka WhatsApp hari itu kebetulan kok anaknya Pak Camat. Camatnya sugih. Camatnya sudah sugih sebelum jadi camat kok. Pas dia itu butuh yang namanya rumah. Dihubungi, Mas. Ini rumah di mana? Di sini itu. Saya kok suka rumahnya, bisa lihat? Bisa. Tapi yang punya bukan saya. Blok kok. Saya cuman motret dan memaklarkan. Silakan hubungan sendiri sama yang punya rumah. Saya antarkan. Saya udah kenal sama orangnya. Parani wongi. Subhanallah. Jadi. Nah, rupanya dia sudah ngomong sama yang punya rumah. Kamu minta berapa? Oh, saya minta 5M. Dah, gini ya. Please, nanti tawarkan 6 miliar ya. Kalau lakunya 5 miliar kan kamu untung. Kalau lakunya cuma 3 miliar kan gak enak. Kalau ditawarkan 6 miliar, lakunya 5 miliar setengah. Udah yang 500 buat saya. Saya gak minta dari kamu dan tidak minta dari dia. Selesai. Deal. Pak, rumahnya nih harganya berapa? Ya gak geroh toh. Harganya berapa? Saya minta 6M. Gak bisa kurang. Bisa, jangan banyak-banyak. Ya udah Pak, 575 boleh? Oh boleh. Seneng sing di omah. Oh boleh. Mulai ngomong baik bojone, Dik, ya. Alphard terbaru di ambang pintu. 750 juta. Tekonti sholawat. Beda dengan orang yang tadi luntang-luntung gak jelas. Urip kok kaya ngene ya. Urip kok kaya ngene. Nganti kapan? Sampai kapan hidup seperti ini?
nganggur, cari kerja susah. Ini orang nggak kenal sholawat, nggak dapat energi sholawat. Yang udah dapat energi sholawat, semangat, masya Allah, semangatnya luar biasa. Ikhwani rahimakumullah. Itu episode 1, cara menggunakan sholawat. Yang kedua, nyogok Nabi. Ini lebih ngeri nih. Ini sebetulnya ilmu mutakhir, tolong jangan diajarkan ya. Jangan diajarkan. Ini saya terpaksa ngajarkan malam hari ini, hanya malam hari ini. Mudah-mudahan nggak saya ajarkan di tempat lain lagi. Amin. Ya, tapi terlanjur tersebar di YouTube. Nyogok Nabi. Maksudnya nyogok Nabi itu merayu Nabi. Biar Nabinya yang nanti mintakan. Biar Nabi yang mintakan. Ingat sabda Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah hadis Nabi pernah meluk Sayyidina Hasan dan Husain. Hasan dan Husain dipeluk erat, setelah diajak lari-lari sama Nabi, tubruk-tubrukan, selesai dipeluk erat, diciumi, terus Nabi berdoa, ya Allah, aku mencintai keduanya, maka cintailah keduanya. Jelas ya? Ya Allah, aku mencintai keduanya, maka cintailah keduanya, Hasan dan Husain. Nah, kita kan nggak ketemu Sayyidina Hasan, nggak ketemu Sayyidina Husain. Nah, kita akan merayu Sayyidina Hasan dan Husain. Merayu Sayyidina Hasan dan Husain. Cari cucunya. Lah kok delalah, di Solo ada satu namanya Habib Novel. Namanya Habib Novel. Doyannya pisang goreng. Murah toh? Murah atau enggak murah? Murah. Doyan sama namanya pisang goreng. Dari Bojonegoro jauh-jauh. Ya, ternyata dia bawa pisang goreng, tapi gorengnya di Solo. Anget. Assalamualaikum, Bib. Waalaikumsalam. Bib, ini pisang goreng terbaik yang pernah saya buat. Mungkin jenengan seneng remen. Padahal ini gak ikhlas ini. Ini pisang goreng nyogok namanya. Nawaitunya biar Habib Novel seneng. Nanti akhirnya kan ayahnya Habib Novel, almarhum, ibunya Habib Novel juga seneng. Kenapa? Kalau saya senang, pasti orang tua saya senang. Orang tua saya senang, orang tuanya orang tua saya senang. Terus senangnya naik ke atas. Akhirnya Sayyidina Hasan senang. Masya Allah, ada orang Sayyidina Husain senang, ada orang Bojonegoro senang sama cucu saya. Nabi nanya, sopo? Itu loh ya Rasulullah, pucuke Bojonegoro. Perbatasan dengan Babat, nabrak dengan Tuban. Sebuah piye. Ya. Itu tuh bawa pisang goreng, itu lagi seneng-senengnya Pak Novel pisang goreng, kok ada yang ngirimi. Nabi mesem, ya mudah-mudahan hajatnya kabul. Delalah kok hajatnya itu ku omah, modal pisang goreng mulih untuk omah, berangkat dengan pisang goreng, pulang dapat rumah. Dah ilmu yang ini jangan ajarkan pada siapapun. Jangan ajarkan pada siapapun, sebab itu sangat menguntungkan. Ya, gak usah cari yang mahal-mahal, sing murah-murah ae, nyenengno orang lain. Idkharus surur fi qulubil mu'min. Menyenangkan hati orang yang beriman. Apalagi kalau ini cucunya orang besar. Masya Allah, simbahnya wali. Kita butuh simbahnya. Simbahnya wali. Namun jangkau simbahnya gak tekan, cari cucunya. Kok delala kok ono putune Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu taala anhu. Ini cucunya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Saya yang butuhnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya udah, cucunya dulu yang saya pegang. Pegang cucunya, dapat kakeknya. Pegang cucunya, dapat kakeknya. Ini cara yang kedua. Tolong cara ini jangan diajarkan. Please. Yang ketiga. Boleh dilanjut? Boleh? Mesti ada yang ngomong, Habib ceramahnya kok modus. Tak kasih tahu ya, saya nggak ngomong saya pengen A sampai Z. Pengennya apa tadi? Pisang goreng. Pisang goreng. Pisang goreng itu mahal atau murah? Tergantung belinya di mana. Kalau di hotel yang berbintang 5, mahal. Kalau di warung yang khusus jualan pisang di model macam-macam, mahal. Tapi di alun-alun murah. Kalau di rumah murah pol. Murah pol.
rumahnya di desa, wite nandur dewe, masya Allah, gak modal, ya tidak mau modal, murahnya luar biasa. Dan ini lakukan pada siapapun, ya lakukan pada siapapun. Yang selanjutnya, tetap sholawat, tapi niatnya beda. Kalau tadi sholawat sebagai pembuka doa, nah ini sholawat untuk tawassul. Tawassul dengan amal soleh. Tawassul dengan amal soleh. Yang ngajari Nabi Muhammad SAW, bukan saya. Nabi mencontohkan ada umat terdahulu. Umat terdahulu istirahat di gua, batu jatuh, pintu gua tertutup. Tiga-tiga berusaha dorong batu, ngeden sak boleh, tapi batunya tidak bergerak. Saya mau nanya, geser batu ini urusan dunia atau urusan akhirat? Dunia, pengen batunya bergeser, urusan dunia. Kalau sekarang cari traktor, ini nggak ada traktor, tenaga sendiri, mentok. Akhirnya apa? Minta sama Allah. Ya Allah, ya, tolong geser batu. Tapi ini yang tiga ini orangnya, walaupun orang awam tapi pinter. Tuh bedanya kita sama orang dulu. Orang dulu tuh sebodoh-bodohnya paham. Nah kita ini udah pandai nggak paham-paham. Orang dulu tuh paham, kalau mau minta sama Allah tuh ya pakai sesuatu, nggak asal minta. Makanya yang satu ngomong, saya pernah satu malam, ibu saya pengen susu, kemudian saya ambilkan susu, anak saya merengek-rengek di kaki saya, minta susu tadi, tidak saya beri. Saya siapkan untuk ibu saya, ternyata ibu saya udah tidur, saya tunggu sampai ibu saya bangun diminum, ya saya kademen luar biasa. Kalau ini engkau terima ya Allah, amal saya engkau terima, geser ini batu ya Allah, geser batunya, gak cukup. Kamu punya apa? Yang satu dengan amalnya, yang satu dengan amalnya, 3 amal berjamaah, batunya bergeser, cukup buat lewat, betul? Garis bawahi ini. Masing-masing mengatakan, ya Allah kalau kamu terima, betul? Kalau kamu terima. Jadi intinya apa? Tawasul dengan amal soleh yang diterima. Amal soleh yang diterima. Pertanyaan saya, amal soleh yang pasti diterima yang mana? Coba cek, sholat. Sholat itu nomor 1 syarat sahnya sholat dijalankan. Yang membatalkan sholat ditinggalkan. Betul? Itu baru sholatnya layak masuk kompetisi. Tapi untuk diterima ada tambahan syarat. Apa itu? Khusyuk. Kalau enggak khusyuk, enggak diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kewajiban gugur, dosa sudah tidak berdosa, tapi diterima harus khusyuk. Pertanyaan saya, sejak lahir sampai sekarang mana sholat kita yang khusyuk? Mana yang khusyuk? Kita makanya habis sholat diajak istighfar itu kan gara-garanya itu, astagfirullah 3 kali itu ngistighfari sholat kita. Gusti tolong ya Rob, elek-elek tolong ditampi gitu kan ya. Minta maaf sama Allah, mudah-mudahan diterima ya Allah. Tapi kalau jujur-jujuran, ajur sholat kita ini. Puasa, ya namanya puasa itu menahan lapar. Tapi kalau kita puasa justru jor-joran. Sahur jor-joran, buka jor-joran. Namanya puasa itu menahan mata. Tapi kalau puasa mata tambah terbuka lebar. TV ditonton, sinetron jadi kegemaran. Maksiat wanita buka macam-macam di TV ya didelok. Betul nih. Ramadan ngerasani ya dilakoni. Jadi kalau dilihat-lihat puasa kita ini ambiar atau enggak ambiar? Ambiur. Bu, apalagi ibu-ibu sampai sekarang itu utang puasanya belum lunas. Sudah 5 bulan, banyak yang belum lunas puasa. Haji, Masya Allah, haji kita, bagaimana haji kita? Apa udah bener haji kita? Walaupun setiap yang haji harus yakin hajinya pasti diterima.
Tapi kita ini kan sadar, ya Allah masih banyak kekurangan. Makanya orang pengen berangkat haji lah lagi. Sedekah, Masya Allah. Kadang sedekah yang 10 tahun itu batal di tahun yang ke-10. Karena di tahun yang ke-10 mulai ngomong. Itu dulu kalau tidak saya sedekahi ya mati itu. Itu berkat saya itu. Saya bayari aku biar yang rumah sakit. Kata bayari mati. Sombong. 10 tahun muncul sombongnya. Bleng, ujub, entek. Tapi ada satu amalan yang pasti diterima. Tidak mungkin ditolak. Amalan itu namanya as-salatu ala Nabi Muhammad SAW. Bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. Kenapa solawat gak mungkin ditolak? Jawabannya ini. Ini saya terangkan di mana-mana sekarang biar orang paham. Karena Kiai sama Habib dianggap menyebar hoax tentang solawat. Solawat amalan yang tidak mungkin ditolak. Solawat amalan yang tidak mungkin ditolak. Udah takut dalilnya mana, Nabi nggak pernah ngomong kok kalau solawat nggak mungkin ditolak. Cuman Habib sama Kiai yang ngomong solawat nggak mungkin ditolak. Mana Habib, mana Yai, mana dalilmu? Masya Allah. Dalilnya cetowelo-welo. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ini ayat tentang solawat dan salam. Betul? Di ayat itu singkatnya Allah solawat, malaikat solawat, yang beriman diperintah sama Allah, disuruh solawat dan salam. Betul? Maka saat itu sahabat nanya sama Nabi, ya Rasulullah, kalau salam kami sudah tahu, assalamualaikum. Tapi kalau solawat bagaimana? Maka Nabi mengajarkan, kalau solawat itu artinya apa toh? Doa. Jadi ketika Allah bilang, kalian semua doakan Nabi. Kan begitu? Doakan Nabi. Ucapkan salam sama Nabi. Doakan Nabi. Sahabat moro, Kanjeng Nabi, kami harus mendoakan apa? Apa yang harus kami mintakan ke Allah buat kamu? Kalau salam tahu, tapi kalau mendoakan kamu kami nggak paham. Apa maksudnya Allah? Disitulah Rasul ngomong, cukup sampaikan ke Allah. Sampaikan ke Allah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang gagal paham, yang nggak paham, terus ngomong, sholawat itu ya begitu yang diajarkan Nabi. Munjiah, nariyah nggak diajarkan Nabi. Oh Nabi udah ngajarin sholawat, kok kamu ngarang-ngarang sholawat? Ini gagal paham, gak paham ini. Padahal Nabi punya sholawat yang lain, sahabat juga punya sholawat yang lain, sahabat juga ngarang sholawat. Tapi maksud hadis Nabi itu bukan matan sholawat, bukan bentuk sholawat, tapi kaifiyah, cara bersolawat. Cara sholawat itu begini loh. Kamu minta tolong sama Allah, Allahumma, ya Allah, tolong sholli ala Sayyidina Muhammad. Tolong kamu yang mendoakan Nabi Muhammad. Ya Allah, tolong kamu yang sholawat. Coba pertanyaan saya dijawab. Tadi yang nyuruh sholawat siapa? Yang nyuruh siapa? Yang nyuruh siapa? Allah. Yang disuruh siapa? Kita, orang-orang yang beriman. Nah, kita disuruh, sekarang kita praktek. Boleh? Tirukan saya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Coba sekarang diterjemahkan. Allah kan nyuruh, kalian semua sholawat. Kita bilang, Allahumma, ya Allah, tolong kamu sholawat sama Nabi. Dan juga tolong kamu yang sholawat sama keluarga Nabi. Allah jawab, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Kalau Allah, malaikat, sudah dan terus sholawat pada Nabi. Kalianlah yang sekarang harus sholawat dan salam sama Nabi. Ayo kalian sholawat dan salam. Kita jawab, Allahumma, ya Allah, tolong kamu saja yang sholawat sama Nabi. Kamu saja yang sholawat dan salam pada Nabi, keluarga Nabi. Tolong kamu ya Allah yang sholawat, kamu ya Allah yang sholawat. Allah jawab, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi.
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allah udah solawat dan terus solawat, malaikat sudah solawat dan terus solawat, kalianlah yang beriman, ayo solawat. Kita jawab lagi, ya Allah, kamu yang solawat. Allahumma sholli, tolong kamu yang solawat kepada Nabi, dan tolong kamu yang solawat pada keluarga Nabi. Pertanyaan saya, jadi kapan jenengan pernah solawat? Kapan kita pernah solawat? Tidak pernah. Kita itu nggak pernah bersolawat. Nabi nggak pernah ngajari kita bersolawat. Tapi Nabi ngajari kita untuk minta Allah bersolawat. Berarti kalau kita ngikuti caranya Nabi, berarti yang solawat siapa? Allah. Tugas kita cuma minta. Yang solawat siapa? Allah. Lah kalau yang solawat Allah kira-kira diterima atau ditolak? Masa Allah nolak Allah gitu ya? Ya pasti diterima. Makanya Kiai dan Habib bilang, satu-satunya amalan yang tidak mungkin ditolak adalah solawat. Karena yang solawat adalah Allah sendiri. Kita hanya minta. Karena itu kalau dicek pahala solawat apa? Orang yang mau minta Allah solawat, pahalanya apa? Allah solawat sama dia. Karena dia minta Allah solawat, maka Allah juga, ya wes tak solawat ya awakmu gitu loh ya. 10 kan? 10 kali. Kamu minta aku solawat sama Nabi sekali, aku akan solawati kamu 10 kali. Karena itu, kalau udah paham amal yang nggak mungkin ditolak adalah solawat. Berarti kalau misalnya jenengan kok lihat, misal ya, lihat, oh ini selendangnya Habibnya kok bagus gitu ya. Lirian sambil mbok solawati, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin, Allahumma sholli ala, Allahumma sholli. Terus solawatan. Tapi di hati terus ngomong, ya Allah, berkat solawat yang saya baca ini, tolong saya diberi ridha yang mirip atau lebih bagus dari punya Habib Novel. Itu namanya tawasul dengan solawat. Tidak terbantahkan. Maka amalkan, pulang dari sini, jangan pesimis. Jangan merasa nggak mungkin. Buang tidak mungkin. Kalau udah mintanya sama Allah, semua jadi mungkin. Cara mintanya, bawa nabimu. Jangan pernah tinggalkan Nabi Muhammad SAW. Dari sinilah maka majelis maulid itu nilainya luar biasa. Makanya Habib sama Kiai, amalannya itu apa toh? Tahlil maulid, khutmul Quran. Tahlil maulid, khutmul Quran, tahlil maulid, khutmul Quran. Itu adanya cuma di Habib sama Kiai itu. Tahlil maulid, khutmul Quran. Betul tak betul? Nah itu yang diajarkan ke masyarakat. Biar apa? Enteng. Tidak terasa masyarakat dibawa naik ke atas, ke derajat yang tinggi. Tapi tidak sadar. Alhamdulillah.